Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Pada awal film ditampilkan sekelompok penjahat yang sedang melakukan pencurian barang bukti narkoboy seberat 8 kg di sebuah kantor polisi. Dan dalam peristiwa tersebut diperlihatkan 2 orang telah tewas. Scene kemudian berganti menampilkan seorang pria bernama Said yang diperlihatkan sedang melakukan CT scan terhadap tubuhnya yang dikatakan telah mengidap tumor kecil yang membuat hidupnya tidak berumur panjang. Setelah itu, dia pergi menemui saudara iparnya yang berada di sebuah teater untuk membicarakan tempat bisnisnya yang selama ini dia geluti bernama Sawmill, yaitu sebuah usaha yang bergerak di bidang penggergajian kayu. Dia bermaksud akan menjual tempat usahanya dan kemudian akan membagikan sebagian hasilnya kepada saudara iparnya tersebut. Di tempat lain, 2 dari 4 perampok yang sebelumnya diperlihatkan selamat sedang mengadakan pertemuan dengan salah seorang pria bernama Yanis. Yanis merupakan seorang karyawan yang bekerja di tempat usahanya Said dan juga kakak tiri dari Medi, seorang perampok yang saat ini menemuinya. Medi ternyata berkhianat. Dia bermaksud ingin menyembunyikan narkoba hasil rampokan yang ternyata milik bosnya tersebut ke tempat kerjanya Yanis dengan cara bertukar mobilnya. Salah satu partner Medi nampak takut dengan rencana Medi tersebut. Terlihat, dia akhirnya mengangkat telepon dari sang bos yang menanyakan perihal narkoboynya tersebut. Yanis awalnya menolak ide kakak tirinya tersebut dikarenakan dia yang saat ini masih berstatus bebas bersyarat. Namun karena kakaknya tersebut begitu mendesak, akhirnya dia pun menyetujuinya. Scene kemudian berganti ke tempat penggergajian kayu milik Said. Pada saat Said memandang usahanya tersebut, Yanis yang kini telah menyembunyikan mobil kakaknya tersebut bertemu dengan Said yang kemudian meminta tolong padanya untuk ikut pergi ke hutan untuk menemui seorang pria yang ingin menjual kayunya. Setelah itu Said bertemu dengan seorang pria bernama Lavevre yang tak lain adalah seorang peminat yang ingin membeli tempat penggergajian kayu miliknya sejak 3 tahun yang lalu. Dan setelah pulang, Said bertemu dengan anaknya yang tunarunggu dan juga tunawicara bernama Sarah. Dia memberitahu anaknya tentang rencananya untuk menjual usahanya itu dan kemudian uangnya akan dia gunakan untuk bekal studi yang kini dijalankan anaknya tersebut. Sementara di tempat lain, sang bos narkoba yang bernama Adama berhasil menangkap Medi dan juga temannya yang telah melakukan pengkhianatan. Adama yang begitu marah mematahkan leher temannya Medi hingga membuatnya koit dan kemudian mengancam Medi agar segera memberitahukan di mana letak narkoboynya kini berada. Kembali ke tempat usaha Said. Pada saat mereka semua sedang bekerja seperti biasanya, Lavevre tiba-tiba muncul lebih cepat untuk membicarakan seputar negosiasi tempat penggergajian kayu yang akan dijual Said. Merasa tak menduga, Said pun kemudian membawa Lavevre berkeliling untuk melihat tempat usahanya tersebut. Nah, pada saat mereka berkeliling, Said melihat sebuah mobil yang tidak dia ketahui milik siapa, telah berada dalam pabriknya dengan keadaan terbungkus. Setelah berpamitan dengan Lavevre, Said menanyakan keberadaan mobil dinasnya kepada salah seorang karyawan yang diketahui mobil tersebut telah ditukar Yanis dengan mobil kakaknya pada scene sebelumnya. Mengetahui hal tersebut, Said langsung menemui Yanis yang sedang bekerja dan kemudian menginterogasinya dengan begitu ekstrim hingga membuatnya takut. Tak ada pilihan, Yanis pun akhirnya mengaku tentang perbuatannya yang telah menyimpan narkoba tersebut. Said yang begitu marah kemudian menyuruh Yanis untuk mengembalikan barang tersebut kepada kakaknya. Namun pada saat Yanis mencoba menghubungi kakaknya itu, nomornya malah tidak aktif. Said pun tak ada pilihan lain selain melakukannya sendiri. Dia mengurung Yanis di sebuah gudang dan kemudian menyuruh semua anak buahnya untuk pulang dengan alasan libur akhir pekan. Dan kemudian pergi untuk meminta bantuan kepada polisi. Namun saat di tengah jalan, Said melihat sekelompok geng yang dikatakan seorang ibu-ibu sedang mencari tempat lokasi usahanya. Ibu-ibu tersebut juga mengatakan salah satu dari mereka sedang menuju ke tempat penggergajian Said. Mendengar hal tersebut, Said pun langsung tancap gas untuk berputar balik kembali ke tempat kerjanya, yang mana disaksikan langsung oleh Adama. Sementara di tempat penggergajian, Sarah yang diperintahkan ayahnya untuk tetap di rumah, ternyata diam-diam menemui Yanis yang terkurung di gudang. Setelah itu, adiknya Adama yang bernama Mosa ternyata memang benar tiba di tempat ini dan kemudian mengancam mereka berdua.
Said yang juga telah tiba di pabrik menemukan anaknya yang kini dalam keadaan terancam dari Mosa. Tak ingin kenapa-napa, Said pun langsung menembak Mosa hingga membuatnya sekarat. Setelah itu mereka bertiga pergi ke rumah dan melepon polisi untuk meminta bantuan. Namun sayangnya pasukan geng Adama telah datang dan kemudian memutuskan jalur telepon rumah mereka. Untungnya mereka sempat melapor sebelum teleponnya terputus. Said meminta Yanis untuk segera pergi membawa putrinya sejauh mungkin dari tempat ini. Kemudian dia bertemu dengan Adama yang menanyakan tentang keberadaan narkoboynya. Namun di tengah pembicaraan, Adama mendapat panggilan dari salah seorang anak buahnya yang telah menemukan Mosa dalam keadaan sekarat dan kemudian akhirnya meninggoy. Melihat adiknya yang telah koit, Adama begitu emosi dan kemudian langsung melampiaskannya untuk menghabisi Medi yang mereka bawa. Dan kemudian langsung menyatakan perang dengan si Abang Said. Said yang menyadari hal tersebut langsung bergegas pergi menuju pabriknya, sementara Yanis dan Sarah yang berusaha kabur ketahuan oleh salah satu anak buah Adama yang kemudian langsung juga mengejarnya. Said berhasil menghabisi salah satu anak buah Adama yang lain, yang kemudian memancing peperangan di antara mereka. Sementara di tempat lain, Yanis dan Sarah yang pelariannya telah diketahui oleh anak buah Adama juga mendapatkan serangan yang bertubi-tubi. Di pabrik, Said berusaha untuk kabur dari tempat tersebut dengan menggunakan sebuah mobil kepunyaan Mr. Adama. Namun sialnya, dia gagal setelah mendapat serangan yang membuat mobilnya menabrak sebuah batangan kayu. Di tempat lain, Yanis dan Sarah diperlihatkan masih berusaha untuk kabur dari kejaran anak buah Adama yang selalu menyerangnya. Kembali ke area pabrik, Adama yang menyadari bahwa Said masih hidup setelah mobil yang dia gunakan tertabrak, kembali menyuruh anak buahnya untuk mencarinya ke dalam pabrik. Said mencoba mengecoh pergerakan Adama dan anak buahnya dengan mengaktifkan beberapa mesin di dalam pabrik tersebut. Merasa dipermainkan oleh Said yang terus bersembunyi, Adama kemudian melancarkan ide ekstrimnya, yaitu membakar habis pabrik kayu tersebut dengan tujuan menjebak Said agar segera keluar. Saat pabrik mulai terbakar, Adama mengirim salah satu anak buahnya untuk memeriksa pergerakan Said di dalam. Namun bukannya berhasil menemukan Adama, dia malah dihabisi oleh Said yang lebih dulu menemukannya. Melalui jalur kereta pengangkat kayu, Said akhirnya berhasil keluar dari pabrik tersebut dan kemudian kabur dengan menggunakan sebuah mobil pengangkut kayu. Pelariannya diketahui Adama dan juga anak buahnya yang kemudian langsung menyerangnya. Untungnya Said berhasil selamat dan langsung kabur menuju area perhutanan, yang mana diikuti langsung oleh anak buah Adama yang mengejarnya. Sementara itu, Yanis dan Sarah yang terus dikejar oleh anak buah Adama bersembunyi di bawah jembatan kecil dan kemudian kembali meneruskan pelarian. Said yang dikejar oleh salah satu anak buah Adama berhasil membalikkan keadaan dengan menyenggol mobil tersebut hingga membuatnya terbalik dan kemudian meledak. Adama yang menyaksikan hal tersebut memutuskan untuk turun dari mobilnya dan kemudian mengejar Said yang berlari. Di tempat lain, Yanis dan Sarah yang masih dikejar oleh anak buah Adama mencoba menjebaknya di sebuah gubuk tua. Saat pria tersebut melihat Sarah yang berlari, Yanis langsung menyerang pria itu dari belakang. Namun sialnya dia gagal karena tertusuk pisau yang dilayangkan pria tersebut. Untungnya Said datang tepat waktu dan berhasil menghentikannya. Sementara itu Sarah yang berlari tiba di sebuah rumah besar dan bertemu dengan kakek-kakek. Sarah berusaha memberitahu kakek tersebut tentang apa yang terjadi. Namun sayangnya kakek tersebut tak mengerti atas apa yang diungkapkan oleh Sarah. Adama akhirnya tiba di gubuk tersebut. Dengan menggunakan sebuah trik yang digunakan Said pada anak buah Adama yang terikat di kuda, dia berhasil mengecoh konsentrasi Adama dan kemudian langsung menghabisi sisa anak buah Adama yang masih hidup. Namun sialnya, Adama yang membalas serangan Said berhasil mengenainya dan membuatnya tersungkur. Adama langsung menemui Said yang terkapar. Namun dia tak berniat membunuhnya. Dia malah mengatakan akan membunuh Sarah terlebih dahulu. Yanis yang sebelumnya diperlihatkan tertusuk, kini diperlihatkan telah koit. Sarah yang bersembunyi di rumah kakek-kakek dikejutkan oleh serangan Adama yang tepat mengenai sang kakek. Melihat hal tersebut, Sarah pun langsung kabur. Adama yang menyadari Sarah berada di tempat ini berusaha untuk mencarinya dan kemudian berhasil menemukan Sarah yang sedang berlari.
Sarah yang berusaha kabur malah menemui jalan buntu dan kemudian berhadapan dengan Adama. Merasa tak ada pilihan lain, Sarah pun memutuskan untuk meloncat dari rumah tersebut hingga menyebabkan kakinya terkilir. Kini Adama tepat berada di hadapannya. Melihat Sarah yang kini tak bisa berbuat apa-apa, Adama langsung mendekati Sarah dan kemudian berniat untuk segera menghabisinya. Namun untungnya Said datang tepat waktu dan kemudian langsung menyerang Adama dengan sebuah kapak. Adama pun akhirnya koit. Said yang fisiknya mulai melemah akibat luka yang dideritanya, akhirnya juga ikut tersungkur dan kemudian langsung dipeluk oleh anaknya sambil menyaksikan sebuah helikopter penyelamat yang telah datang begitu telat. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan.